Hanya karena mulut asal Kenny, pria itu lebih banyak diam dan setengah hari bekerja. Justin tidak menerima candaan Kenny sama sekali. Bahkan, ketika pulang dia melewati Kenny begitu saja kala pria itu minta tumpangan. Meski dia paham jelas akan mendapat cacian dan dianggap kikir, sama sekali Justin tidak peduli. PSK, wanita penghibur, pemuas nafsu atau apapun itu rasanya tidak pantas Kenny ucapkan. Padahal sama sekali tidak ada unsur hinaan, entah kenapa Justin seakan merasa terganggu. Kali ini dia benar-benar pulang ke apartemennya, tidak menyimpang ke tempat lain seperti kemarin. Terbiasa sendiri membuat Justin merasa baik-baik saja walau harus menyiapkan segalanya tanpa bantuan. Dia juga tidak terbiasa dengan kehadiran pembantu rumah tangga hingga benar-benar memilih menjalani kehidupan sendirian, menurutnya lebih tenang dan tidak terlalu rumit. Dia menghempaskan tubuhnya sejenak di atas tempat tidur, pria itu menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang mendadak melayang begitu jauh. Ingin berlama-lama, namun dia sadar jika air yang dia didihkan mungkin sudah matang. Dengan tubuhnya yang terasa lemas, Justin mulai berjalan ke dapur dan melakukan kesibukannya sebagai laki-laki mandiri. Kepalanya yang terasa sedikit sakit tampaknya akan lebih baik dengan segelas teh hangat sore ini. Apa mungkin masuk angin ya? Justin bermonolog seraya mengaduk teh hangatnya tersebut. Menambahkan sedikit gula untuk menghasilkan cita rasa manis di sana, Justin akan menikmati sore hari seperti orang-orang waras lainnya. Hiruk-pikuk ibu kota masih tergambar jelas dari tempat Justin berpijak. Pria itu menatap kosong ke bawah sana, sedikit bingung lantaran pengendara motor di sana tidak ada yang sendirian seperti dia. Ah iya, aku lupa satu hal. Awas saja mulut banci itu, belum tahu dia siapa aku. Di tengah ketenangannya, Justin melupakan fakta bahwa dia harus memberikan pelajaran pada Edward yang telah membuka rahasianya di hadapan Kevin. Padahal sudah berjanji untuk diam dan menjaga privasi, faktanya belum 24 jam rahasia Justin sudah terbongkar. Tatapan elangnya begitu tajam dan di sana tersulut dendam yang tidak dapat dia jelaskan. Pria itu menunggu dengan sabar Edward menerima panggilan teleponnya, sudah dia siapkan jutaan kata mutiara untuk dia lontarkan pada pria bermulut perempuan seperti Edward. Hai, bajingan. Kau mau aku tembak mati atau bagaimana? Tanya Justin menggebu-gebu padahal Edward belum selesai menyapnya. Santai, bro. Kenapa rupanya? Tidak puas dengan primadonaku atau kenapa? Tanpa rasa bersalah sama sekali Edward bertanya hal semacam itu dan jelas saja membuat Justin muak sekali. Pria itu terkekeh padahal sama sekali tidak ada yang lucu menurut Justin. Sepertinya sejak awal menerima panggilan Justin, pria itu sudah tahu. Hanya saja, dia pura-pura bodoh seakan tidak tahu segalanya. Bukan masalah itu. Apa saja yang katakan pada Evan? Kau lupa perjanjian kita? Privasi, Edward. Soal itu. Maaf sekali Justin, kau tahu sendiri selain takut mati, aku juga takut Evan. Sudah Justin duga pria itu buka suara lantaran takut pada Kevin. Akan tetapi tetap saja hal itu tidak dapat diterima. Dia ingin marah dan tidak semudah itu Edward lepas dari amukannya. Memang dasar gila, tetap saja salah. Tugasmu hanya tutup mulut, apa susahnya? Gerutu Justin benar-benar tidak bisa terima dengan apa yang Edward lakukan terhadapnya. Maaf sekali, Jas. 500 juta bisa aku cari lagi, tapi kalau sampai usahaku Evan ratakan dengan tanah, ya lebih baik mengalah. Ancaman Kevin memang tidak pernah gagal.
Pria itu lebih memilih bersitegang dengan Justin daripada harus berurusan dengan Kevin. Tidak hanya itu, sepertinya meminta maaf pada Justin lebih mudah dibandingkan membuat Kevin berubah pikiran jika benar-benar berniat menggusur klub malam miliknya. CK, menyebalkan. Padahal sama saja, kau pikir aku tidak bisa melakukan hal yang sama, gumam Justin pelan dan mengusap wajahnya kasar. Tampaknya memang lebih baik dia mengalah dan tidak memperpanjang masalah ini. Maafkan aku, Justin. Lupakan, aku ingin tanya satu hal, ucap Justin sebelum dia mengakhiri sambungan teleponnya bersama pria itu. Tentu saja. Kau ingin tanya apa memangnya? Gadis itu, apa kau minta bekerja malam ini? Tanya Justin kemudian tanpa sedikit pun rasa ragu. Dia mengutarakan kegelisahannya dan ingin mengetahui hal tersebut secara pasti. Agni maksudmu? Dia. Tergantung, ada yang sanggup bayar atau tidak. Tapi biasanya tidak ada yang sanggup. Justin menarik sudut bibirnya tipis, dia bernapas lega hingga seakan lupa jika dirinya tengah emosi dengan pria itu. Justin menyeruput teh hangatnya sekali lagi, ketenangan berkali lipat dia dapatkan kini. Izinkan dia istirahat, Edward. Jangan berikan dia pada laki-laki sembarangan, apalagi sampai kau berikan pada tua bangka itu, ungkap Justin terang-terangan dan dia melarang Edward seakan pria itu adalah bawahannya. Hah? Kenapa memangnya? Kau tidak berhak lak. Lusa aku datang lagi, kau jangan coba-coba memberikannya pada pria lain, ujar Justin tiba-tiba, tanpa pikir panjang dan dia sama sekali tidak berpikir jika sudah mengkhianati hatinya sendiri yang mengatakan tidak akan datang untuk satu wanita lebih dari sekali. Aku bisnis, Justin. Paham sendirilah. Aku transfer sekarang juga. Katakan saja berapa nominalnya agar kau membiarkan Agni istirahat sebelum aku datang, ucap Justin kemudian. Terlanjur basah dan Agni terpaksa tenggelam dalam lautan kelam ini. Gadis itu semakin berdebar ketika malam mulai gelap, setelah diberikan waktu istirahat oleh Edward malam ini sesuai tuntutan pria itu dia harus kembali. Tidak peduli meski sebenarnya tubuhnya sedikit meriang entah apa sebabnya, Agni hanya berpikir dia kurang tidur. Bisa sendiri, sis. Wanita itu menolak kala pria bertulang lunak itu hendak memoles wajahnya. Agni yang sudah pernah dipakai dipaksa Edward untuk tidak minta diperlakukan khusus karena statusnya sudah sama saja. Yakin? Kalau kurang cucok ye dipulangin Eike yang kena, ujarnya sama sekali tidak yakin kalau Agni menolak goresan tangan pria itu. Iya, say. Eike mah bisa sendiri. Tenang, tidak akan jadi masalah. Pekerjaan semacam ini apa spesialnya hingga harus dipersiapkan bak model internasional, pikir Agni bingung sendiri. Jika hanya memoles wajah secantik mungkin, dia juga bisa. Sesuai permintaan Edward, malam ini akan ada pria yang harus dia layani. Edward tidak mengatakan dengan jelas siapa pria yang hendak membayar jasanya saat ini, dia penasaran siapa lagi pria gila yang rela membayar mahal hanya untuk wanita seperti dia. Selesai memoles wajahnya senatural mungkin, Agni keluar dan menghampiri Edward yang sudah menunggunya. Masih dengan dada yang berdebar dan Agni menatap ke depan sebelum kemudian masuk ruangan kerja Edward, tidak langsung ke kamar seperti kemarin. Hello my angel, wah. Auranya memang berbeda, cantik sekali. Pujian yang sama sekali tidak membuat Agni tersanjung. Dia bahkan menatap Edward datar kemudian duduk di sofa seraya menunggu perintah selanjutnya. Menyebalkan sekali, tapi ini adalah cara yang memaksanya dewasa demi hutang orang tua Agni agar dianggap lunas oleh pamannya. Duduk dulu, kamu mau susu, teh atau garis bawah iya aku lupa kamu tidak minum alkohol ya.
Jadi mau apa? Wedang jahe kalau ada, ucap Agni asal tanpa menatap Edward sedikit pun. Pria itu berdecak kemudian kala mendengar permintaan Agni. Yang ada saja, Agni. Kamu pikir ini di mana? Banyak anak-anak yang berada di bawah naungannya. Baru kali ini dia menemukan wanita yang bersikap seakan sengaja membuat jiwa Edward resah dan luar biasa ingin marah. Diberi hati minta jantung, penawaran itu akhirnya gagal kala ponsel Edward berdering. Agni mencoba mencuri dengar pembicaraan mereka. Edward yang sengaja duduk di sebelah Agni segera bergeser kala wanita itu kian dekat saja. "Ceka, sana. Tamuku siapa?" tanya Agni padahal panggilan Justin baru saja berakhir. "Rahasia, siapkan saja dirimu. Dia memintamu datang ke apartemennya," ujar Justin dan itu adalah kali pertama Agni harus menghampiri tamunya. Sedikit menyebalkan tapi dia harus tetap lakukan. "Ongkos ditanggung siapa?" tanya Agni khawatir sekali jika biaya tersebut akan menjadi tanggung jawabnya pribadi. "Bimo yang antar, tenang saja. Perhitungan sekali. Dia harus perhitungan mulai saat ini. Dia jadi begini juga akibat sang papa yang tidak memperhitungkan banyak hal hingga pada akhirnya dibuat terpedaya adik sendiri." Selang beberapa saat, Bimo benar-benar datang dan siap untuk mengantar Agni ke apartemen Justin. Kali pertama dia merasakan dinas malam seperti yang kerap dikatakan wanita lain di tempat ini. Sepanjang perjalanan Agni berharap sekali pria yang harus dia layani kali ini lemah syahwat. Batinnya terus berharap bahkan ketika sudah berada di sebuah apartemen yang dia ketahui sebagai habitat orang-orang kaya di ibu kota. Berada di belakang Bimo dengan kaki yang sama sekali tidak bisa diam, dia berdebar dan khawatir dengan nasibnya beberapa menit kemudian. "Bim, kenapa?" tanya Bimo melirik ke arahnya sebentar. Agni yang terlihat pucat membuat pria itu sedikit bingung. "Kebelet, gimana dong? Cek, merepotkan. Sebentar lagi sampai, numpang di toilet Pak Justin kan bisa." Bimo tidak sengaja mengucapkan hal itu, padahal sudah Edward ingatkan jangan pernah menyebut nama tamunya di hadapan Agni. Pria itu gelagapan, apalagi kala Agni mengerutkan dahi dan bertanya berkali-kali padanya. "Siapa?" "Alvin." "Bohong, tadi aku dengar kamu menyebut nama Justin." Ting. Lift terbuka dan itu adalah penyelamat Bimo hingga pria itu menarik Agni keluar segera. Masih dengan wajah bingungnya, Agni penasaran dan telinganya tidak mungkin salah. Jelas-jelas Bimo menyebut nama Justin beberapa saat yang lalu. Terserah, Agni merasakan miliknya seakan hampir banjir. Kenapa juga harus tiba-tiba, seakan sebelumnya tidak punya waktu dan ini sangat menyebalkan sekali. Menunggu pintu itu terbuka, Agni bahkan menekan bagian bawah perutnya karena rasanya sudah menjalar hingga ke permukaan. "Sesau, Bim. Minta cepat bukanya, tidak lucu sampai pip." Di tengah kebingungannya, pintu kini terbuka dan Agni merasakan ini adalah sebuah anugerah. Ya Tuhan, dari tadi harusnya. "Toiletnya di mana?" tanya Agni tiba-tiba hingga membuat Justin ikut gelagapan menjawabnya. "Aduh, cepat di mananya? Aku tidak tahan lagi, tolonglah," desak Agni membuat Justin menjawab hanya dengan mengarahkan telunjuknya. Justin bahkan berbalik untuk memastikan Agni tidak tersesat. Pria itu menatap bingung Bimo yang juga sama bingungnya, ketika di hadapan Edward seakan enggan menjalani profesi itu. Kini, tuan rumah bahkan belum masuk dia sudah menerobos masuk seolah tempat ini adalah miliknya. "Kau tidak salah. Dia gadis yang kemarin, kan?" "Tidak, Agni hanya satu." "Kenapa berpikir begitu?"
Tanya Bimo mengerutkan dahi karena memang dia penasaran apa maksud pria itu bertanya hal demikian. Bimo mengatakan tidak salah dan wanita itu memang benar Agni. Akan tetapi, entah kenapa di mata Justin kini berbeda. Awalnya memang Justin mengatakan dia yang akan datang menemui Agni, akan tetapi kepalanya masih tetap sakit hingga 2 hari dan itu membuat Justin meminta Edward mengirim wanita itu padanya. Justin menghempaskan tubuhnya di sofa, dia menunggu gadis itu keluar dari kamar kecil untuk menuntaskan keinginannya. Apartemen ini sudah lama tidak diinjak seorang wanita. Awal Kevin menikah memang pernah. Akan tetapi, setelah itu tidak lagi karena Justin mulai merasa terganggu dengan kehadiran seorang wanita di apartemennya. Lama sekali. Dia buang air kecil atau apa sebenarnya? Tanya Justin bingung sendiri sebenarnya apa yang dilakukan Agni di sana. Beberapa saat menunggu, Justin yang bersandar pasrah itu menyadari kedatangan Agni kala langkah pelan terdengar menghampirinya. Tidak seheboh sebelumnya, dia bahkan tampak sedikit ragu dengan tangan yang kini saling terpaut. Ada sesuatu yang ingin Agni lontarkan tapi tertahan oleh sesuatu yang membuat lidahnya bahkan terasa keluh. "Om," panggil Agni pelan sementara Justin masih sengaja seolah diam dan berharap Agni yang justru menghampirinya segera. "Om Justin," panggil Agni sekali lagi lantaran telinga pria itu sepertinya mode badak. Sudah selesai?" Tanya Justin tanpa menatapnya, kepala pria itu sedikit sakit hingga dia betah bertahan dengan bersandar di sofanya. "Iya sudah." "Mendekatlah, duduk di sampingku," titah Justin masih bertahan dan tidak melihat ke arah Agni sama sekali. "Aku basah, Om." "Gimana?" Suara Agni terdengar ragu, dia benar-benar malu untuk mengungkapkan hal ini sebenarnya. "Bawah basah." "Basah apanya?" Ucapan Agni membuat otak Justin berlari ke arah yang iya-iya. Pria itu menghela napas kasar kemudian menoleh seketika, hingga mata Justin membeliak dengan penampilan Agni yang memang basah. Tidak basah kuyup tapi terlihat jelas rambutnya bahkan sudah lepek begitu. "Astaga Agni, kamu benar-benar mandi?" Tebakan Justin sepertinya benar, wajar saja lama, pikir pria itu. "Bukan mandi, tapi tadi kecelakaan sedikit." Justin mengerutkan dahi, dia bingung sekali kenapa bisa tubuhnya basah, padahal seingat dia Agni hanya minta izin untuk buang air kecil. Pria itu menggeleng seraya berdecak pelan, baru kali ini dia melihat seseorang tertarik mandi padahal baru datang untuk pertama kali. "Kecelakaan apa? Bisa basah begitu, kamu cucinya pakai jurus apa?" Tanya Justin bingung sendiri seheboh apa hingga kepala juga ikut basah begitu. "Krannya yang salah. Aku mau cuci tangan tapi yang hidup justru showernya." Jelas Agni terbata dan dia tahu ini sedikit memalukan. Bukan sengaja, sama sekali dia tidak mengira hal semacam itu akan terjadi. Dia sudah mencoba berkali-kali entah apa yang salah menang air itu tidak keluar juga, hingga ketika dia berhasil yang keluar justru guyuran air dari atasnya. Tidak sesederhana itu karena memang guyuran air tersebut begitu deras dan dia yang terkesiap jelas saja kesulitan ketika hendak menghentikannya. "Jadi krannya yang salah?" Tanya Justin berdiri dan kini mendekat ke arahnya, memang benar wanita adalah makhluk yang sama sekali tidak pernah salah. Bahkan, ketika basah kuyup begitu yang salah adalah kran bukan dirinya. Justin tertawa sumbang kala Agni mengangguk pelan dan merasa memang dirinya tidak salah. Mau tidak mau Justin harus mencari baju ganti untuk wanita itu. "Pakai bajuku mau?" "Aku tidak menyimpan baju wanita di sini," ungkap Justin sebelum kemudian mengajaknya masuk ke kamar.
Niat Justin malam ini hanya meminta Agni datang untuk bisa memijat kepalanya, berharap jika disentuh wanita akan lebih baik. Hal itu dia lakukan lantaran Kevin dan Kenny yang selalu membahas obat sakit kepala paling manjur adalah tangan istri. Akan tetapi, jika belum apa-apa sudah dipancing begini, Justin tidak yakin bisa menahan diri. Coba absen dulu, mau lihat berapa banyak yang tunggu mereka. Suara garis bawah hati garis bawah seorang garis bawah autor, ku menjerit. Membayangkan betapa kejamnya persaingan di dunia ini. Garis bawah wassalam.